فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Thullab fi Ilmin Nahwi wal I'rab karya Asy-Syaikh Abu Bashir rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab taukid. Ini masih masuk dalam rangkaian bab apa namanya? At-Tawabi'. Rangkaian namanya apa? At-Tawabi'. Karena At-Tawabi' terbagi menjadi 4. Al-atfu, an-na'tu, wal-atfu, wa taukid, wal badal. Kita namanya dulu kan? Na'at, ataf, taukid, badal. Nah sekarang kita masuk dalam bab yang taukid ini. Yang kemarin kita bahas bab apa? Ataf. Huruf ataf menurut pendapat yang kuat dan sahih berapa? 9. Al-wawu, fa'u, summa, au, am, balla, lakin, hatta. Sudah hafal antum? Coba. Ayo, antum udah hafal antum? Dihafalkan nanti ya. Antum udah hafal, udah bisa? Coba. Ayo, al-wawu, fa'u, summa, au, am, balla, lakin, hatta. 9 saja. Sudah kita lewati ya. Sekarang bab taukid. Bab taukid. Apa arti taukid? Taukid itu penguat. Taukid penguat. Di dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya penguat kata. Jadi kadang-kala kata itu diperkuat itu loh. Paham ya? Dengan adanya taukid. Nah, taukid terbagi menjadi 2. Taukid terbagi menjadi 2, lafzi sama maknawi. Yang paling mudah lafzi. Karena enggak perlu menghafal, cuman melihat aja. Kalau yang maknawi ini dihafal lafaz-lafaz enggak sembarangan. Paham? Kita bicara lafzi dulu. Taukid lafzi ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada huruf, bahkan bisa masuk pada jumlah. Antum perhatikan itu contoh yang ana sebutkan itu. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Muhammadun yang kedua itu namanya taukid, penguat. Paham? Terus Muhammadun yang pertama apa? Fa'il. Antum jangan terbalik. Fa'ilnya yang mana? Muhammadun yang pertama. Ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'il. Yang kedua Muhammadun sebagai apa? Taukid. Taukid apa? Lafzi. Apa sih taukid lafzi itu? Taukid lafzi itu adalah ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Itu bahasa Arabnya. Ungkapan tentang mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Antum perhatikan kalau enggak percaya. Taukid lafzi itu adalah apa? Suatu ungkapan tentang apa? Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Lafaz yang pertama antum perhatikan, Ja'a Muhammadun. Ini pertama kan? Ya kan? Yang kedua apa? Muhammadun. Sama enggak? Sama enggak lafaznya? Sama, itu namanya taukid lafzi. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Taukidnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua namanya taukid lafzi. Mudah atau tidak? Sangat mudah. Jangan pernah bilang sulit di sini. Paham ya? Ini mudah sekali nih. Tinggal ngulangi aja. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama, selesai. Paham? Yang kedua kalau percaya, Ja'a salihun. Telah datang soleh. Benar-benar soleh itu datang itu, kuatkan. Nah, soleh ini fa'il bukan? Pelaku bukan? Pelaku. Untuk yang mana? Ja'a yang pertama. Ja'a yang kedua sebagai taukid. Selesai. Paham? Namanya taukid apa? Lafzi. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Ja'a yang pertama diulangi dengan ja'a yang kedua. Lafaznya sama enggak? Atau beda Abdullah? Sama. Nah, para ulama nahwu telah menjelaskan sama di sini tidak harus sama lafaznya. Yang penting sama maknanya. Berarti namanya mesti sinonim. Dengan sinonim boleh. Ja'a sama ata misalkan. Ja'a datang, ata juga datang. Paham? Jalasa sama barakallahu fiik, qa'ada. Qa'ada artinya apa? Duduk. Jalasa juga duduk. Sama. Jalasa qa'ada Muhammadun. Muhammad benar-benar duduk. Lah lafaz yang kedua mana? Lafaz yang kedua beda lafaz sama maknanya itu masuk juga. Bisa dipahami? Sehingga jangan terkesan lafaznya sama persis. Bisa lafaznya sama persis, bisa lafaznya beda tapi maknanya sama, sinonimnya maksudnya. Paham? Persamaan kata.
Sekarang yang masuk pada fi'il tuh, jaa salihun. Taukid tapi fi'il kan? Sekarang taukid tapi huruf. Hal anta talibun ya akhi? Na'am, na'am. Na'am yang kedua apa? Taukid. Huruf atau bukan? Huruf. Hal anta sarikun? Apakah antum pencuri? Engkau pencuri? La. La yang kedua apa? Taukid. Huruf atau bukan? Huruf. Selesai. Mudah kan? Jadi mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama itu namanya taukid lafzi. Faham? Contoh yang jumlah. Muhammadun qaimun, Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun yang kedua jumlah atau bukan? Jumlah kan, jumlah ismiyah kan? Berarti boleh. Jumlah fi'liyah pun tinggal dibikin aja, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Ja'a zaidun yang kedua namanya taukid. Mudah ya? Taukid lafzi sangat-sangat mudah. Taukid ma'nawi menghafal. Enggak boleh sembarangan, atau ma'nawi enggak boleh bikin sendiri, menghafal. Dan ngartikannya pun beda nanti ngartikannya. Kita lihat dulu contoh yang Anda sebutkan, baru nanti kita baca di sini cepat. Al-ma'nawi, contohnya di sini Anda sebutkan lafaz-lafaz yang ada di antaranya nafsu, an-nafsu, al-ainu, kemudian kila, kemudian kul. Itu semuanya masuk dalam apa? Taukid ma'nawi. Bukan lafzi loh ya, ma'nawi. Artinya gini. Ja'al amiru nafsuhu. Kalau orang ngomong ja'al amir, telah datang pemimpin, itu pikirannya mungkin pemimpin datangnya enggak sendirian gitu loh. Ada pasukannya, ada tentaranya, ada bodyguardnya, ya kan? Tapi kalau ja'al amiru nafsuhu, telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Ada nggak pasukan yang lain? Enggak. Berarti menguatkan pemimpinnya itu. Bisa dipahami? Ja'al amiru nafsuhu. Nah harus sama. Nafsuhu, nafsahu nggak boleh, nafsihi nggak boleh. Karena ini tawabi mengikuti sebelumnya hukumnya. Sama kan? Naat mengikuti sebelumnya. Atau mengikuti sebelumnya. Taukid pun juga mengikuti sebelumnya. Kalau sebelum marfu. Ja'al amiru nafsuhu. Mafhum? Nafsu marfu. Al amiru juga marfu. Bisa dipahami? Mafhum insyaallah? Mafhum? Naam. Berarti ingat-ingat, ngartikannya bukan jiwanya. Untuk bab ini, an-nafsu artinya bukan jiwa. Tapi artinya wahdah dengan sendirinya. Biar antum enggak bingung, tak artikan wahdah aja biar antum enggak bingung. Nah, artinya wahdah. Wahdahu, dengan sendirinya. Mafhum? Nah, jadi ngartikannya kan telah datang pemimpin itu jiwanya, keliru. Tapi dengan sendirinya. Jadi enggak ada istilahnya apa? Pasukannya, enggak ada bodyguardnya, sendirian. Ainuhu. Ini lafaz yang kedua. Pertama an-nafsu, kedua al-ain. Ini kalau antum bikin ja'al amiru nafsuhu boleh. Ja'al amiru ainuhu boleh. Telah datang pemimpin itu matanya. Matanya siapa? Karena di sini artinya ain bukan mata di sini, ingat-ingat. Paham ya? Karena kalau mungkin enggak paham mengartikannya mata. Bukan mata di sini artikannya sama wahdahu. Paham? Ja'al amiru ainuhu. Telah datang pemimpin itu matanya. Keliru atau enggak? Keliru, tapi ngartikannya telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Jadi pahami ya insyaallah ya. Karena kalau keliru ngartikan bahaya di sini. Ja'al amiru ainuhu. Telah datang pemimpin itu matanya. Malah jelek artinya kan? Tapi wahdahu ngartikannya. Bisa dipahami? Jadi an-nafsu wal ain ini kalau dalam bab taukid artinya bukan jiwa dan mata, tapi artinya wahdah, sendirian. Mafhum? Jadi pahami insyaallah ya? Ayo na'am. Sekarang kalau dua orang dikuatkan dengan kila, kalau laki-laki, kalau perempuan kilta, itu nanti pembahasannya. Ana cuplikkan di sini biar antum tidak bingung. Ja'al muslimani kilahuma. Paham ya? Kedua kaum muslimin itu telah datang dengan berduaan. Jadi ini menguatkan. Paham ya? Menguatkan. Menguatkan di sini ya. Kemudian ja'al muslimuna kulluhum, ini untuk jamak. Marfu. Al muslimun jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Marfu'nya dengan apa tandanya? Wawu. Kulluhum dhammah. Wawu dhammah. Ja'al muslimuna kulluhum, bukan kullahum, bukan kullihim, kulluhum. Mafhum? Ayo na'am. Ajma'un taukid yang kedua. Taukid pertama, taukid kedua. Bisa dipahami ya? Ayo na'am, barakallahu fiik. Kalau sudah paham, kita baca singkat di sini, simak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah taukidul lafzi yakunu bitakraril lafzi. Terjadi dengan mengulang-ulang lafaz. Takrar mengulang-ulang. Terjadi dengan mengulang-ulang lafaz. Sawa'un kana isman au fi'lan au harfan. Baik itu isim, ja'a Muhammadun, atau dia itu fi'il, ja'a salihun, atau dia itu huruf, na'am, la. Nahwu, ja'a Muhammadun. Takarrara al-ism. Terulang-ulang isimnya kan? Muhammadun terulang dua kali kan? Yang kedua itu namanya taukid. Yang pertama ya fa'ilnya. Wa huwa Muhammadun, yang kedua Muhammad. Dhahaba Muhammadun, takarrara
Takarrara al-fi'il, terulang-ulang fi'ilnya mana? Dhahaba. Paham bahwa dhahaba. Na'am, na'am, Al-Qur'an kalamullah. Iya, iya. Al-Qur'an itu ucapan Allah. Iya yang kedua namanya taukid. Na'am. Jangan keliru ya. Bukan tauhid, taukid. Na'am. Takarrara al-harf, terulang-ulang hurufnya mana? Bahwa na'am. Hal anta talibun? Na'am, na'am. Na'am yang kedua namanya apa? Taukid. Yang dikuatkan apa? Huruf. Selesai. Taukidul ma'nawi yang kedua, taukid ma'nawi disimak wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui, berarti dihafal. Enggak boleh bikin sendiri. Minha di antaranya itu dihafal ya. An-nafsu, al-ainu, kullun ajma', ada 4. Al-nafsu, al-ainu, kullun ajma'. Ingat-ingat ya, di dalam bab taukid an-nafsu jangan diartikan jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin itu lain lagi itu. Itu setiap jiwa itu. Nah, di sini antum artikan jiwa keliru. Diartikan wahdah, sendirian. Ja'al amiru nafsuh, telah datang pemimpin itu dengan sendirian. Enggak ada bodyguardnya, wala pasukannya, wala tentaranya. Mafhum? Naam. Nah, kita lihat al-ain di sini artinya mata atau bukan? Dalam bab taukid al-ain mata atau bukan, Abu Hafsah? Bukan. Artinya sama wahdah, sendirian. Nah, mafhum? Nahwu ja'a aliyun nafsuhu. Telah datang Ali dengan sendirian. Paham ya? Enggak ada orang lain gitu loh. Paham? Hadara Khalidun ainuhu. Telah datang Khalid matanya. Begini gagal paham. Bukan matanya di sini, ngartikannya Khalid telah hadir dengan sendirian. Paham? Ja'al jaishu kulluh. Telah datang tentara itu seluruhnya. Kulluh dikuatkan. Paham ya? Naam, hadara rijalu jami'uhum. Telah hadir para lelaki itu mereka semuanya. Paham? Ingat-ingat ya, taukid ini masih masuk dalam bab apa tadi? Tawabi, sehingga harokat-harokatnya i'rabnya mengikuti sebelumnya semuanya. Mafhum? Satu contoh untuk terakhir, perhatikan. Berarti kalau ja'a ini ganti ja'al amiru nafsuhu. Ini kan tepatnya marfu diganti ra'aitu. Ra'aitul amira nafsahu. Paham? Ini kan marfu diganti ra'aitul amira nafsahu. Nafsa mansub ngikutin amira tadi. Paham? Diganti majrur. Nadhartu ilal amiri nafsihi. Paham? Jadi ngikutin sebelumnya ya, karena masuk dalam bab at-tawabi. Jadi kalau antum lihat ataf, na'at, taukid, badal, larinya ke tawabi, ngikutin sebelumnya. Mafhum? Ini yang bisa Anda sampaikan, secepat apa yang Anda sampaikan pastikan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.